Hadirin jamaah Urau Raya Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bak bengah uronyo Allah kagebi nikmat kepada kita berangkat dari rumah kita menuju rumah Allahnya dengan tujuan untuk mengagungkan Allah, mengucapkan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sebuah pengagungan yang hak kita tujukan kepada Allah, Rabb pencipta kita, pencipta alam semesta. Allah diciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi untuk mengagungkan Allah. La ilaha illallah, tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah. Hadirin jamaah Urau Raya yang berbahagia, ba uronyo nak getanya urau yang paling agung disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu yaumin tala'at alaihi syams yaumul jum'ah, sebaik-baiknya hari yang padanya keluar matahari yaitu hari Jumat. Uronyo jemaah yang mulia urau Jumat berbarengan ngenyan Allah gebi kemudahan kepada getanya untuk dalam situasi urau-urau yang paling agung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabda Rasulullah gekun, ma min yaumin amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yakni yaumul ashr. Tidak ada hari-hari yang amal salehnya, yang amal saleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah berbanding dengan hari-hari ini. Yang dimaksud dengan hari ini adalah hari 10. Alim ulama, para ahli tafsir memperkuat bahwasanya hari-hari 10 itu adalah mulai 1 Zulhijjah sampai dengan 10 Zulhijjah hari ini. Begitu besar amal soleh yang Allah cintai, yang dilakukan oleh seseorang mukmin pada hari 10 ini. Jamaah yang mulia, sampai-sampai para sahabat yang mendengar sabda Rasulullah ini menanyakan, wala jihadu fi sabilillah, apakah tidak termasuk yang paling besar ya Rasulullah berjihad di jalan Allah? Kata Rasulullah, wala jihadu fi sabilillah, juga tidak termasuk berjihad di jalan Allah. Masih besar nilai amal soleh yang dilakukan oleh seorang pada hari-hari yang 10 ini, kecuali rajulun kharajat binafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai', kecuali model jihad seorang laki-laki yang keluar dari rumahnya dengan jiwa dan hartanya, lalu jiwanya korban dan hartanya tidak dibawa pulang ke rumahnya. Sedikit pun model jihad seperti ini yang dianggap lebih besar berbanding dengan amal-amal saleh yang dilakukan oleh seseorang di dalam
hari-hari 10 ini, jemaah yang mulia. Sidang jamaah yang berbahagia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada apa di dalam situasi hari-hari 10 ini? Jemaah yang mulia, semua kaum muslimin di seantero dunia hari ini mereka membacakan sebuah kisah terlepas panjang kisah Nabi Allah Ibrahim bersama keluarganya. Adalah sebuah kisah yang patut dan mesti kita jadikan contoh tauladan, jemaah yang mulia. Agar dengan semangat kisah itu muncul ke dalam hati kita, ke dalam sanubari kita, agar kita dapat memberikan pengorbanan terhadap agama din yang benar ini, agar kita bisa merasakan nikmatnya iman. Perasaan itu bukan hanya ketika kita yang mentang udip atas dunia, tetapi sampai akhirat. Mulai di dunia ketika kita yang istiqamah menjalankan dinul Islam, insya-Allah mulai di dunia bahagia sampai akhirat. Karena itu perbanyakkanlah doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hamba Allah sidang jamaah yang berbahagia, bagaimana kisah pengorbanannya Nabi Ibrahim bersama keluarganya. Khatib dalam momen yang cukup bersahaja ini tidak bisa membaca lebih panjang, tapi barangkali sekilas ada dua hal yang khatib ingin sampaikan. Yang pertama, Allah mengabadikan kisah Nabi Allah Ibrahim dalam surat As-Saffat, mulai dari ayat 99. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Ketika Ibrahim berkata, sesungguhnya aku akan pergi kepada Rabbku, semoga aku akan mendapatkan petunjuk. Kemudian Rabbi habli minas salihin, ya Rabbku, berikanlah kepadaku seorang anak yang saleh. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka Allah kabulkan doa Nabi Ibrahim. Disampaikan melalui malaikat Jibril sebuah berita gembira, akan lahir seorang anak yang halim. Ahli tafsir menyebutkan bighulamin halim adalah imam, yaitu Nabi Allah Ismail alaihi salam, yang menurut para ahli tafsir, ketika Ismail ini lahir, usia Nabi Ibrahim yaitu 86 tahun. Jamaah yang mulia, dari sini kita bisa berfikir bahwasanya tidra urang tuha sabah keluarga yang hana anak di masa awal terus bak usia 86 tahun baru na anu pakiban kira-kira perasaan jamaah yang mulia. Masa-masa sebelumnya yang dilewati kan cukup menginginkan agar mereka punya keturunan, lahir anak. Nyo jamaah yang mulia, barangkali kita gambarkan dengan keadaan kita yang golom na anu pakai bancara supaya buna anu berharap, berdoa, mengubat.
Begitu pula kiranya perasaan yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Cukup menginginkan anak. Ternyata di saat usia tua, Allah baru gebi kepada beliau anak. Lahir seorang anak yang halim, sabar, penyantun, lembut, patuh taat kepada keluarganya, kepada orang tuanya. Di dalam surat Ibrahim, Nabi Ibrahim berdoa, wa idh qala Ibrahimu rabbi ij'al hadha baladan amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Rabbku, jadikanlah negeri ini adalah negeri yang aman. Baladan amina adalah negeri Makkah, negeri yang aman. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkan aku berserta anak cucuku daripada menyembah berhala. Kita ingat doa Nabi Ibrahim. Beliau berdoa menjaga dirinya agar senantiasa di dalam tauhid, senantiasa di dalam menyembah Allah. Dan beliau menginginkan anak cucu beliau, mulai Ismail, Ishak, terus ke belakangnya, termasuk kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu anak cucu beliau. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa dalam zikir. Senantiasa beliau dalam zikir, terutama di pagi hari berzikir beliau. Apa berzikir beliau? Asbahna ala fitratil Islam. Ya Allah, di pagi hari ini aku berada di dalam fitrahnya agama Islam. Wa ala kalimatil ikhlas, dan aku berada di atas kalimat ikhlas. Kalimat ikhlas itu adalah atas kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa ala dini nabiyina Muhammadin, dan di atas agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin, dan di atas millah agamanya bapa kami yaitu Ibrahim alaihissalam, dan beliau bukan tidak termasuk orang-orang musyrik. Dianjurkan oleh Rasulullah untuk senantiasa berdoa, berzikir dengan doa-doa seperti ini di pagi hari, begitu pula di sore hari, jemaah yang mulia. Jadi anak cucu beliau adalah Nabi Muhammad. Karenanya jemaah yang mulia, banyak sekali ungkapan-ungkapan Nabi Ibrahim ini yang kemudiannya diteruskan lagi oleh Nabi Muhammad. Ayat selanjutnya, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Ya Rabb, sesungguhnya berhala-berhala itu telah banyak menyesatkan manusia. Siapa di antara mereka manusia yang mengikutiku, itulah termasuk golonganku. Dan barang siapa yang tidak mengikutiku, bermaksiat kepadaku, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Jamaah yang mulia, di sini juga kita bisa melihat bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam menyatakan berhala-berhala di zaman beliau melawan tirani pemerintah pemimpin pada masa itu, yaitu Namrud laknatillah. Mereka buat berhala-berhala yang cukup besar-besar. Dengan tangan beliau cincang berhala-berhala itu, jemaah yang mulia.
Sampai-sampai kemudiannya sepakat para pemerintah, para pemimpin di zaman beliau untuk memberikan hukuman kepada beliau karena beliau telah merusak berhala-berhala mereka. Sampai-sampai beliau dilemparkan ke dalam api melalui proses cerita yang panjang. Khatib pada proses poin-poinnya saja. Sampai ke dalam api yang sifatnya api adalah membakar. Allah berikan pertolongan kepada beliau. Allah berfirman, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadi dinginlah kamu dan berikan keselamatan kepada Ibrahim. Asbab itu jemaah yang mulia, tercengang mata-mata yang melihat api yang sifatnya membakar, menghanguskan. Tapi ternyata Nabi Ibrahim tidak terbakar, tidak hangus, santai, biasa saja. Sebuah pertolongan Allah. Karena itu jemaah yang mulia, beliau mengatakan, barang siapa yang mengikutiku bertauhid sebagaimana Nabi Ibrahim dan berkorban, itulah dari golonganku. Tapi barang siapa yang menolak, tidak mau seperti itu, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Jamaah yang mulia, hadis yang khatib bacakan di awal mukadimah tadi, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Bukhari, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku akan masuk syurga kecuali yang enggan. Didengar oleh para sahabat, wa may ya'ba ya Rasulullah. Siapakah yang dimaksud dengan orang yang enggan itu wahai Rasulullah? Qala, ke Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang mengikutiku, kata Rasulullah, itulah orang yang akan masuk syurga. Dan barang siapa yang tidak mau mengikutiku, artinya bermaksiat kepada Rasulullah, itulah orang yang enggan. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semoga kita semua dan anak keturunan kita nantinya menjadi orang-orang yang senantiasa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya jemaah yang mulia, ayat surat Ibrahim itu, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarat la'allahum yashkurun. Ya Rabbku, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di satu lembah, bi ghairi zi zar'in, di satu lembah yang tidak tumbuh di sana tumbuh-tumbuhan, bi ghairi zi zar'in, inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang dihormati. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia, ketika Ismail kecil bersama ibunya Siti Hajar diperintahkan oleh Allah untuk menempatkan keluarganya itu di satu lembah, yang satu lembah itu diberi kriteria bi ghairi zi zar'in, sebuah lembah yang tidak ada tumbuh di sana tumbuh-tumbuhan. Neci fikir jemaah yang mulia, neci fikir punya tanya tadu bak sabah tempat yang hanai timoh tanam tanaman. Itu yang terbayang laule. Tandus gersang. Sementara kita yang butuh makanan, jemaah yang mulia, di sinan bi ghairi dzara'in, di sinan giu peduk Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail bersama istrinya Hajar. Kemudian Nabi Ibrahim gewo gia kisah sampai hana kalanu likut
Ketika yang dipanggil le Hajar, wahai suamiku, kenapa kamu tinggalkan aku? Pakan ke bahlon meno? Pekehnya geyu oleh Allah. Dijawab tanpa menoleh ke belakang. Yang betul. Ketika ungkapan Nabi Ibrahim, "Naam," ya, menyomenan. Gepikir li Siti Hajar. Geyu ku bahlon di Allah bersama anak yang mentang ubutnya. Allah han ge sia-sia lut. Jamaah yang mulia. Nyo tergambarkan dalam kondisi kita orangnya. Gekebah le suami. Atas nama perintah Allah umpamanya. Pakiban. Menankah kira-kira perasaan yang dialami le Siti Hajar bersama putranya yang masih bayi. Gekebah dalam kondisi keadaan yang lagian, kemudian urang pitan. Kemudian berikut daripadanya, butuh air, sehingga dalam cerita Siti Hajar mencari-cari, berlari-lari untuk mencari air dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Ternyata sampai di Bukit Marwah juga tidak ada, pulang lagi ke Bukit Safa tidak ada, balik lagi. Menurut cerita sampai beberapa kali. Itulah yang menjadi dasar disyariatkan bagi orang haji untuk bersa'i, berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Jamaah yang mulia, sabarnya seorang istri, relanya seorang istri akan menambahkan stamina untuk dia bangun pendidikan yang benar, pendidikan tauhid kepada putra-putranya, anak-anaknya. Itulah yang dilakukan oleh istrinya Nabiullah Ibrahim, yaitu Siti Hajar. Jamaah yang mulia, kita kembali ke dalam cerita surat Saffat. Manakala usia Nabi Ismail itu sudah bisa bekerja sama. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Manakala usia Ismail, putranya Ibrahim, sudah bisa bekerja sama bersama ayahnya Ibrahim, sudah besar. Lalu Nabi Ibrahim bermimpi, inni ara fil manami, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku, anni adbahuka fanzur madza tara, bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkan wahai anakku, bagaimana pandanganmu? Apa kata Nabi Ismail? Ya abatif'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, laksanakan apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk golongan orang-orang yang sabar. Jamaah yang mulia, sebuah peristiwa yang cukup menggertakkan hati orang-orang yang mendengarnya. Dan cerita ini sudah luar biasa berkembang, jamaah yang mulia. Bukan hanya di dalam kalangan orang Islam, di kalangan orang non-Muslim pun berkembang, walaupun dengan target-target mereka menyelewengkan sumber-sumbernya. Bahkan kalau dalam versi-versi mereka, itu yang disembelih bukan Ismail tapi Ishak, karena mereka itu merasa dari keturunan Nabi Ishak. Jamaah yang mulia, anak Nabi Ibrahim yang pertama Ismail, yang kemudiannya pada umur beliau 99 tahun baru lahir putranya Ishak dari istri yang pertama, Siti Sarah.
dari keturunan Siti Sarah, Ishak ini lahirlah para nabi-nabi. Para nabi-nabi yang banyak. Sampai kemudiannya Nabi Isa. Itu lahir dari kalangan itu Bani Israel. Sementara dari kalangan keturunannya Nabi Ismail, itu tidak ada para nabi-nabi. Sampai kemudiannya baru lahir Nabi Muhammad dari suku Quraisy. Makanya mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani sekarang itu memplesetkan pengorbanannya Nabi Ibrahim itu. Mereka tidak mengakui Nabi Ismail, tapi mengakuinya itu terjadi terhadap pengorbanannya Nabi Ishak karena kecemburuannya. Jemaah yang mulia, tapi efeknya luar biasa sampai-sampai mereka tolak kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad. Mereka tidak mengaku Nabi Muhammad. Asbab itu mereka menjadi keluar daripada Islam, jemaah yang mulia. Mudah-mudahan kita tidak menjadi pengikut-pengikutnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Tetaplah kita di atas agamanya Nabi Muhammad, dan itu yang terkonek kepada ayahnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai bapaknya para nabi-nabi. Jemaah yang mulia, hadirin sidang jamaah yang berbahagia, dari cerita ini kita lihat pengorbanan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menganjurkan kita untuk berdoa dan berzikir. Doa dan zikir itu adalah merupakan ibadah yang terpenting. Bahkan disebutkan oleh alim ulama, salat itu adalah rangkaian doa dan zikir yang dilakukan secara bersahaja dengan pekerjaan-pekerjaan yang sudah tertentu, bacaan-bacaan yang sudah tertentu, mulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Jemaah yang mulia, itulah yang dianjurkan oleh Allah melalui firman-Nya, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Muhammad nikmat yang banyak. Walaupun khitab ini kepada engkau Muhammad, tapi bukan hanya kepada Nabi Muhammad nikmat itu. Nikmat artinya hidayah sampai kepada kita yang mengikuti Nabi Muhammad, yang menjadi umatnya Nabi Muhammad. Telah Allah berikan jalan hidayah, nikmat yang besar. Dengan nikmat iman dan nikmat Islam yang kita miliki, kita tetap mampu melaksanakan semua apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Tanpa nikmat itu, jemaah yang mulia, kita tak mampu buat. Itulah mengapa disebutkan bahawa nikmat iman dan nikmat Islam adalah nikmat terbesar. Karena nikmat iman dan nikmat Islam itu adalah di antara sederet nikmat-nikmat Allah yang lain. Nikmat ini yang menjamin kepada kita ketentraman, kebahagiaan, kesenangan di dunia sampai di akhirat. Tapi kalau nikmat lain, kita masih sebatas apa yang kita alami sekarang saja, jemaah yang mulia. Di dunia saja kita ini belum bisa selesai. Oleh karenanya betapa penting nikmat iman dan nikmat Islam. Berikutnya jemaah yang mulia, doa ini sesuatu yang disebutkan oleh Rasulullah, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadat. Maka perbanyaklah doa. Rasulullah dalam sebuah riwayat yang lain itu menyebutkan khairud doa yaumul arafah, sebaik-baiknya doa itu pada hari Arafah kemarin. Sebaik-baiknya doa pada hari Arafah. Kemudian ada lanjutan lagi, sebaik-baiknya ucapan yang aku ucapkan dan apa yang diucapkan oleh para nabi-nabi sebelumnya adalah ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Karena itu perbanyak jemaah yang mulia ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita dalam zikir pagi dan petang itu secara terukur 10 kali jemaah yang mulia. Kalau waktunya sedikit, tapi kalau waktunya agak lebih lempang, silahkan baca sampai dengan 100 kali. Amalkan dan ungkapan itu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian jemaah yang mulia, termasuk dalam kategori kita ini adalah waktu yang cukup luar biasa sebagaimana yang khatib sebutkan tadi, di mana waktu-waktu ini waktu-waktu yang Allah berikan penghargaan yang luar biasa. Oleh karenanya perbanyaklah amal-amal soleh kita, perbanyaklah amal-amal soleh. Amal-amal soleh yang paling penting, yang paling disukai apa? Suatu hari, suatu saat Rasulullah ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, afdalul a'malu ahabbu ilallah." Amal apa yang lebih dicintai oleh Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa as-salatu fi waqtiha. Yang pertama, amal yang dianggap yang paling dicintai oleh Allah, salat pada waktunya. Salat pada waktunya. Jemaah yang mulia, kemudian apa lagi? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Dalam hadis ini ada 3 amal saleh yang dicintai oleh Allah dalam momen-momen yang cukup bersahaja ini. Yang pertama, salat pada waktunya, yaitu salat wajib jemaah yang mulia. Kalau salat wajib ini sudah mampu kita laksanakan dengan benar dan sempurna, insya-Allah akan mendorong, memotivasi kita untuk melakukan salat-salat sunat. Berikutnya, kita berbakti kepada kedua orang tua. Jemaah yang mulia, uro raya nyo berbakti kepada orang tua, rela minta maaf atas dosa-dosa, minta doa orang tua, berbakti kepada orang tua, patuh apa yang diperintahkan. Jemaah yang mulia, nyo amal-amal yang dicintai oleh Allah. Kemudian adalah jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Jemaah yang mulia, memang secara khusus, secara spesifik, jihad itu adalah pergi ke medan perang. Tapi bukan hanya itu kita perlebar. Jihad di jalan Allah adalah berilmu, mencari ilmu yang benar, yang dengan ilmu tersebut bisa kita pertahankan agama yang kita yakini. Tapi menyohana tak berilmu seperti itu jemaah yang mulia. Hai tak betul agama kita nyo. Tro orang apa dah hana dapat, dia pegah gak kelebay-kelebay kita nyo. Kai kita nyo ka mempengaruhi. Karena hana ilmu, tapi menyohana ilmu hang kemah. Sumber ilmu adalah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua perkara yang kebah dari Rasulullah, taraktu fikum, ke Rasulullah, aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara. Taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnata rasulih. Tidak akan sesat selama-lamanya kalian ketika kalian berpegang teguh kepada 2 perkara itu, yaitu kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyo jemaah sumber ilmu. Karena itu cari madrasah, cari guru, cari orang-orang yang mampu menunjukkan kita kepada dalil Al-Quran dan hadis yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pegang teguh ke atas itu jemaah yang mulia. Menyuhan jemaah yang mulia, jino pemikiran filsafat macam-macam sehingga itruk laulai kita tengok sementara tauhid golong pas mempengaruhi kacau balau. Sehingga menjadi orang-orang yang bingung kita jemaah yang mulia. Jano tengok ka bingung dengan tanya, pertama lah bingung dengan corona orang yang. Corona merupakan pandemi penyakit global. Penyakit global. Ka orang yang. Oleh karenanya orang Islam han panik. Karena orang Islam bukan hanya mematuhi SOP-nya. Protokoler COVID-19, bukan hanya itu. Ya itu silahkan saja buat-buat. Tapi lebih daripada itu protokoler. Apa protokoler? Ya, ibadah kepada Allah, menjaga kebersihan,
suci lahir batin, luar dalam, menjaga wudu jemaah yang mulia. Sampai-sampai Rasulullah agak anjurkan kepada kita nyoba sering-sering tak wudu, tak jaga wudu. Disebutkan dalam sebuah hadis ungkapan spesifik Rasulullah, man tawaddaa, barang siapa yang berwudu, fa ahsanal wudu'a, maka berbaguslah wudunya. Berbagus wudunya seperti apa? Seperti wudu Rasulullah. Kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti atfarihi, lalu keluarlah semua kotoran dosa-dosa yang ada di jasadnya, di tubuhnya, sampai dengan kotoran-kotoran atau dosa yang ada di bawah kuku sekalipun akan keluar. Nyan SOP dari Allah gepegah li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang Islam nyan han panik jemaah yang mulia, pula mengetamah dengan zikir, zikir yang gajalkan Rasulullah. Di antaranya jemaah yang mulia, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu keselamatan dan keampunan di dunia dan di akhirat. Kemudian Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dini wad dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, aku mohon kepadamu keselamatan dan keampunan dalam urusan agamaku. Dalake ba Allah agar dalam urusan agama kita nyonya berselamat. Karenanya berselamat agama kita nyonya berbetul di atas agama, di atas ilmu. Menansit wa ahli, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dini wad dunyaya, dalam urusan dunia, dalam urusan maisyah kita nyo, pekerjaan kita nyo bermacam. Na yang jauh belang, na yang jauh gele, na yang jauh pekan, na yang pegawai negeri, na yang supir angkut, semua silakan. Inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya pekerjaan kalian bermacam-macam. Tetap dalam bermacam-macamnya dalam keridhaan Allah jemaah yang mulia. Nyan kita mohon. Kemudian wa ahli, ya Allah ni jaga nabi selamat, nabi keampunan kepada keluarga alun. Baik keluarga dalam sebuah keluarga, anak-anak, anak isteri, menansit kepada kaum lun, nyo mandum kita nyo lah keluarga sesama Islam. Saling afsyu salam, memberikan salam, mendoakan kepada kaum muslimin. Jemaah yang mulia. Kemudian wa mali, nabi ya Allah, keselamatan dan keampunan dalam harta lun, harta yang kita miliki, tergunakan kepada jalan-jalan yang benar. Karena itu jemaah yang mulia, ketika getanya orang yang mampu, getanya untuk berkorban, laksanalah korban. Mam Yohana mampu tak korban seekor kambing atau seekor sapi, getanya Yohana mampu tajuk sedekah kurang atau tabi makanan becut, alhamdulillah dengan cara seperti itu getanya berniat semoga di lain waktu kita bisa berkorban. Semoga di lain waktu kita bisa berkorban. Itulah makna daripada inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah kepada Rabbmu dan sembelihlah, korbanlah. Jemaah yang mulia, berikutnya kita juga mohon dalam doa itu, Allahumma astur aurati, ya Allah, tutuplah aibku, sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, auratku. Wa amin rawati, ya Allah, tentramkanlah hatiku. Nyo jemaah yang mulia, kaum muslimin dan seluruh penduduk-penduduk yang lainnya karisau, karesah, kagalau dengan masalah COVID-19 penyakitnya. Barukan orang kita dengar di China, Wuhan. Nyo katruk kuno magtayo bilang. Jadi mau tidak mau kita risau sit. Oleh kerana risau yang berkepanjangan tidak boleh. Dengan zikir-zikir seperti ini, insya-Allah akan Allah jauhkan kerisauan itu. Wa amin rawati, Allahumma fadni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bika 'adzabatika an ughtala min tahti. Ya Allah, jagalah aku dari hadapanku, dari belakangku, dari kiri dan kananku, dari atasku sampai dari bawah pun jika diserang. Jamaah yang mulia, ini adalah sebuah permohonan penjagaan yang luar biasa yang Rasulullah tinggalkan kepada kita.
Tergantung kita ini mau beramal apa tidak. Tidak layak kaum muslimin menolaknya, jemaah yang mulia. Mesti kita jadikan ini sebagai senjata, jemaah yang mulia. Senjata. Kaum muslimin orangnya jemaah yang mulia. Getanyo di negara getanyo termasuk orang Islam dalam keadaan yang sakit, yang dalam keadaan yang hana tenang. Ala musibah COVID-19, alanya musibah dalam tentang orang-orang yang membenci Islam sudah terang-terangan kadang. Yang membuat kita nyok MUI gepegat hashtag MUI Majlis Ulama Indonesia dalam kondisi orangnya untuk menjaga nilai-nilai Pancasila yang sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang diinspirasi oleh urus-urus Islam untuk menegakkan, untuk mengagungkan Allah. Dicoba untuk merombak macam-macam cara sampai gepegat hashtag ikut MUI atau ikut PKI, dua saja. Oleh karena itu jamaah kaum muslimin urang Islam yang nadi getanyo yang nadi seanteror Indonesia. Nyo orangnya ikut PKI atau ikut MUI atau ikut PKI. Dua macam. Hana ikut tiga. Ikut MUI insya-Allah jaga Islam. Insya-Allah damai. Tapi menyokan jamaah yang mulia berarti bersama PKI. Na'udzubillah min zalik. Nyoke hal-hal yang perlu kita sampaikan kepada anak cucu kita nyo agar dia faham apa yang menjadi target perjuangan kita, jemaah yang mulia. Lebih lam kita nyo Aceh. Kita nyo Aceh jemaah yang mulia, tanah yang bersejarah. Tanah kenubah indah tu geamanahkan le indah tu gemu perang leher tu 50 tahun dengan Belanda. Leher tu tengah dengan Jepang. Jemaah yang mulia, untuk guna pedang Islam agar Islam bisa terlaksana di buminya dengan benar dan tegak sebagaimana yang gebala Rasulullah dan para sahabatnya. Nyo orangnya urung-urung pejuang-pejuang yang kagum Allah. Tinggal kita nyo jemaah yang mulia, tinggal kita nyo. Peka kita nyo hanya berpangku tangan. Bergeraklah jemaah yang mulia, bergerak. Jaga dro, jaga keluarga dro, kaum dro, pastikan dalam bingkai memuji Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jemaah yang mulia. Terakhir jemaah yang mulia. Barangkali keadaan yang lagi nyorupa Allah berikan keselamatan kepada kita nyo Bandung. Allah pemenang urung-urung Islam. Makanya Allah berpegang dalam sebuah ayat, in tansurullah yansurkum wasabbit aqdamakum. Jika kalian membantu agama Allah, yang dalam keadaan lagi membantu agama Allah, niscaya Allah akan membantu kamu dan mengukuhkan kamu tetap negerimu. Tapi jika tidak jemaah yang mulia, malapetaka lebih besar, lebih besar. Oleh karena itu semangat pengorbanan Nabi Ibrahim bersama keluarganya ini menjadi semangat kita hari ini yang mentang Allah gilirkan kehidupan. Yang urung-urung bunuh alim-alim ulama para mujahidin kagua ba Allah. Nyo tinggal kita nyo jemaah yang mulia. Mudah-mudahan dalam wate yang cukup singkat nyo jemaah yang mulia, kita nyo termasuk Allah pilih menjadi urung-urung yang melaksanakan agama sebagaimana diperintahkan oleh Allah dan gelarang dan contoh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barangkali jemaah yang mulia, ini saja yang bisa khatib sampaikan. Lebih dan kurang khatib mohon maaf. Taqabbalallahu minna wa minkum salihul a'mal. Barakallahu